Thank you Pak Oscar udah luangin waktunya Pak. Makasih Suli, happy selalu buat diundang sama Suli. Kemarin, kita ada sempat ngobrol dan ketemu bentar di Black Hole kan Pak, Ya ya ya. buat bikin pedal nanti di Bali. Yes, kita sama-sama investment bikin satu tempat padel ya. Iya, nah terus ada satu hal yang menarik yang Pak Oscar itu ada mention kemarin. Pak Oscar mention kemarin kalau Indodax itu jadi salah satu startup yang paling sukses yang pernah ada di Indonesia. Oke, jadi kalau kita bicara mengenai itu maksud saya adalah Indodax adalah salah satu startup di Indonesia yang memang profitable dari year one. Kalau kita lihat tren waktu Indodax berdiri ya, Indodax berdiri itu kan di tahun 2013, 2014 ya. Tahun 2013, 2014 orang kalau bikin startup tech itu selalu setiap tahun rugi. Setiap tahun rugi, kemudian mereka rata-rata berusaha untuk mendapatkan investor supaya biaya operasional bisa jalan. Nah, kalau Indodax dari sejak tahun 2013, kita selalu memastikan Indodax profitable. Dari tahun pertamanya udah Betul, profitable. makanya kita nggak hidup dari dana investor. Kita selalu make sure, bukan berarti dari tahun pertama kita langsung suksesnya besar banget, nggak gitu. Tapi dari tahun pertama kalau kita, make money misalnya 20 juta ya kita harus biaya operasional 20 juta. Kalau kita make money 100 juta ya kita biaya operasional, baru maksimal 100 juta. Karena kita ingin make sure bahwa Indodax sebagai startup yang mampu bertahan pada saat kondisi apapun. Menarik sih, jadi bener sih aku lihat kayak banyak banget startup di luar sana tuh cara bertahannya itu dengan cari investor baru gitu. Tapi yang ngebedain Indodax sama startup lain kalau kita lihat kayak Goto gitu kan. Goto kan startup yang sebenarnya sukses tapi perusahaannya itu rugi gitu. Terusnya pas IPO rugi. Bukalapak juga pas IPO juga rugi gitu. Tapi kan Indodax kan juga pas awal mulai 2013 itu Bitcoin kemarin saya ada dengar di salah satu podcastnya Pak Oscar itu pada saat pengen mulai di bitcoin.co.id itu di 15 juta turun ke 3 juta ya pas itu. Jadi kayak adopsi kripto itu pada saat itu masih belum sebesar itu, gimana caranya startup itu bisa profitable di tahun pertama, Pak? Caranya adalah dengan cara kita mengatasi biaya operasional. Ya mau nggak mau emang harus irit, harus hemat. Jadi kalau kita bicara kantor Indodax pada masa itu, kantor kita tuh ukurannya cuma 9 meter persegi. 9 meter persegi loh. Kamu jangan bayangkan kantor kita dari awal seperti sekarang kamu tempat datang ini. Kantor kita tuh 9 meter persegi itu isinya buat 5 orang. Jadi kebayang nggak mejanya sekecil apa? Ya. Satu orang itu mejanya seukuran 50 senti kali 40 senti gitu. Kecil banget, jadi meja bener-bener kecil banget. Ya itu kantor pertama kita tuh di Indodax. Jadi karena kita berusaha make sure kita cari kantor yang sewa tempatnya gratis. Ya karena waktu itu, kebetulan saya kan lokasi tinggalnya di daerah Cengkareng. Nah di Cengkareng itu ada satu mall yang sepi banget. Saya nggak tahu sekarang sudah ramai apa enggak, tapi waktu itu sepi. Nah nama mall-nya Mall Taman Palem kan. Nah Mall Taman Palem dalamnya seperti ITC gitu. Nah salah satu, kiosnya waktu itu disewakan secara gratis. Nah itu adalah tempat di mana kita memulai usaha. Pas itu rekrutmennya berarti tahun pertama Indodax berdiri itu 5 orang 5 termasuk orang, total karyawan kita maksimal cuma 5 orang waktu itu. oh, itu pas pertama kali berdiri sampai sekarang tuh nggak ada investor sama sekali ya? Ada, dalam perkembangannya bisnis kita makin besar, kita MVP-nya cukup berhasil, kemudian investor mulai mendukung, mulai masuk. Tapi mereka masuk karena fungsi strategik, bukan karena, money yang dibawa. Kita cukup banyak investor yang masuk dan salah satu yang, menurut saya cukup, bonafit, itu adalah East Venture. East Venture. East Venture itu salah satu, shareholder kita. Ya, East Venture sendiri kan ada di Goto juga, ada Iya, di, hampir semua startup sukses di Indonesia ya rasanya ya. iya. Nah sepanjang 13 tahun itu berarti nggak ada yang merah ya setiap tahunnya? Nggak ada yang merah, kita setiap tahun nggak ada yang merah. Ya itu sesuatu yang menurut saya luar biasa sih. Makanya kita kemarin sempat waktu trennya semua startup mau IPO, Indodax sempat mikir tuh buat ikut-ikutan lah, kita mau IPO juga. Nah, tapi karena kita melihat satu hal dan lain hal, kemudian kita melihat juga aturan kripto di Indonesia ini masih terus, apa namanya, masih terus dibentuk ya, akhirnya kita mutusin, "Oh Indodax mungkin IPO ditunda dulu deh." Tapi soon akan IPO mikirnya? Ya hopefully kalau memang marketnya mendukung, shareholder-nya mendukung, momennya tepat, Indodax pasti IPO. Tikernya apa, Pak? INDX atau Pastinya nggak usah dipikirin dulu sekarang. Yang sekarang kita harus make sure adalah ekosistem kripto di Indonesia harus berkembang terus dan maju terus. Jadi supaya kripto ini nggak cuma sekedar, kesannya pump and dump token, tapi juga memberikan manfaat buat Indonesia. apa yang Indodax dan startup-startup lain itu lakuin berbeda, Pak? Selain dari misal startup lain tadi Pak Oscar ada mention mereka itu cari investor buat nutupin biaya operationsnya, sedangkan Indodax itu ya mereka nggak pengen spend lebih baik dari yang mereka make gitu.
Apa yang selain dari itu ada hal, 1, 2 hal yang Indodax lakuin beda gak, Pak? Saya kira Indodax salah satu yang paling beda, buat hal beda ya, Indodax itu selalu fokus pada customer, ya. Kita selalu berusaha, customer kita treat sebagai raja. Kita harus bisa menjawab kepercayaan daripada customer. Jadi integritas daripada platform kita harus dijaga dengan benar. Ya, itu mungkin salah satu hal yang membuat kenapa Indodax sampai sekarang punya, base customer cukup besar kan. Kita sebagai, crypto exchange nomor satu di Indonesia. Pas itu kayak kenapa bisa Indodax itu meledaknya kurang lebih di tahun berapa ya, Pak? Indodax. Indodax benar-benar mulai dikenal masyarakat mungkin saya bilang tahun 2017 tuh. Tahun 2017, yang menarik adalah tahun 2017 tuh harga kripto mulai, dianggap keren gitu, mulai dianggap ratusan juta rupiah per satu Bitcoin. Sebelum itu kan Bitcoin gerakan harganya cuma itu aja. Pak Oscar mulai startup Indodax ini, sebutannya startup ya, bukan perusahaan ya? Karena kayak Kalau saya buat saya startup sama perusahaan sama aja, ah, tapi kalau anak-anak zaman sekarang kayak kalau startup tuh lebih keren lebih gitu kan. keren ya. Pak Oscar mulai startup Indodax ini sama partner Pak Oscar sekarang ya, Pak Ya, William ya? Pak William Sutanto. Saat ini William Sutanto sendiri sebagai CEO Indodax. Kalau saya sudah bukan, direksi, bukan komisaris di Indodax, ya saya saat ini sebagai pengamat, sebagai shareholder di Indodax, ya orang yang menikmati dividen Indodax Berarti dari 2013 sampai sekarang nge-build-nya itu bareng sama Pak William? sama Pak William Sutanto. Dulu William Sutanto awalnya dari komisaris, dari chairman, kemudian dia menjadi, direktur teknologi, CTO, kemudian, pada akhirnya, saya kemudian sempat jadi chairman, William Sutanto jadi CEO. Itu awalnya kenal dari mana, Pak? Kalau boleh di-share? Kalau, kenal William itu cukup menarik ya, karena William Sutanto sama saya itu awalnya dari sama-sama teman SMA di sekolah. Tapi waktu di SMA Kolose Loyola Semarang itu, saya sama William nggak kenal, bener-bener nggak kenal, Tapi satu sekolah? satu sekolah. Ya karena pergaulannya beda. Ya kan namanya kalau teman-teman kita punya grup masing-masing kan. Nah, William punya temannya sendiri, saya punya teman sendiri. Karena saya tipe yang lebih kutu buku. Kalau William tipenya lebih banyak teman. Kalau kamu kenal saya waktu SMA atau SMP beda banget ya. Saya orangnya nggak se-ekstrovert, kelihatan ekstrovert sekarang ya. Saya orangnya lebih lebih tertutup, lebih lebih menyendiri gitulah. Terusnya boleh diceritain nggak abis itu kayak kenapa Mhm. ujungnya bisa partneran gitu? Boleh. Jadi ceritanya menarik nih. Jadi begitu waktu, dia kan adik kelas saya tuh, William Sutanto. Nah, waktu saya mulai merintis karir di Singapura, saya tuh sempat buka usaha, server manajemen. Nah, saya pasarkan secara online. Nah, salah satu pembeli saya itu adalah William Sutanto. Ya, jadi dia dulu, usahanya bikin website, dia pakai layanan server manajemen saya. Nah, dari situ kita ketemu deh, kita ngobrol-ngobrol, lain sebagainya. Waktu kita ngobrol, sama-sama belum sadar kalau dia juga orang Loyola. Dia beli, terus setelah kadang-kadang karena saya di Singapura juga sepi, dia juga, fokus usahanya ya. Kita kadang-kadang sebagai customer dan sebagai, vendor kita ngobrol-ngobrol, kita baru tahu, oh sama-sama Loyola ternyata gitu. Terus akhirnya pada suatu titik kita sepakat, ayo kita bikin show warehouse sama-sama. Saya sebagai orang yang mengembangkan usaha di Singapura, karena saya bisa di Singapura waktu itu, dan William sebagai programmernya, sebagai orang yang bertanggung jawab atas semua proses produksinya. Nah, dari situlah saya ketemu William. Itu kurang lebih tahun 2007, 2008. Saya pertama kali ketemu William. Jadi jauh sebelum Indodax mulai. Kemudian kita membuat usaha warehouse yang pertama tuh. Terusnya di selanjutnya itu kenapa bisa ada bitcoin.co.id itu, Pak? Kemudian waktu warehouse itu berkembang, tahun 2011, 2012, William ada ketemu sebuah sebuah cerita tentang Bitcoin. William jadi yang pertama kali dia baca di forum internet security ya, dia baca ada tentang Bitcoin nih. Nah, dia yang kemudian cerita ke saya. Oh, berarti Pak Oscar tahu Bitcoin dari Pak William? Dari William, Oh, dari William. Jadi, setahu saya di Loyola ya, yang tahu Bitcoin cukup awal itu cuma 2 orang, William sama Lauren, Lauren Samantha. Lauren itu yang sekarang bikin Nopi atau Bybit Indonesia. Nah, si William ini, waktu dia tahu, Bitcoin, dia cerita ke saya nggak langsung percaya. sorry, pada saat itu Bitcoin berapa ya? Satu kepingnya? Sorry, itu di tahun berapa? 2011, 2011. 2011, 2012. Ya jadi, dia cerita ke saya pertama kali masih skeptis, tapi tahun 2012 saya sama dia akhirnya,
saya makin penasaran kan, saya bilang sama dia, "Ya sudah deh, saya juga tertarik, saya pengen belajar tentang Bitcoin." Kemudian kita sama-sama pergi ke Cina. Kita pergi ke Cina, di sana pertama karena crypto exchange dulu cuma dari Cina sama di US. Di US sendiri akhirnya pindah ke Jepang kan, Mt. Gox. Ya di Cina sendiri ada yang namanya, BTC Cina, ada yang namanya Huobi, Huobi masih ada sekarang, Huobi. Huobi, terus sama, OKX, OKX, dulu namanya OKcoin dulu, dari China. Banyak nggak tahu, kalau dulu awal-awal 3 exchange cuma ada 4 tuh, 5 sorry, OKX, BTC Cina, Huobi, Mt. Gox, BTCE dari Rusia. Nah kemudian tapi sekarang yang masih bertahan kan Huobi, OKX, OKX sendiri dari OKcoin jadi OKX ya. Kemudian sudah, kayak yang lain udah tutup, yang lain baru-baru kayak Binance yang baru. Pas pertama kali kepikiran buat partner, apakah kayak gimana sih cara Pak Oscar itu ngelihat sebuah partner itu bagus atau enggak buat dia gitu? Kalau boleh tahu kayak menurut Pak Oscar Indodax achievable gak tanpa Pak William sekarang? Menurut saya dalam bisnis itu partner sebagai salah satu yang paling penting. Jadi kalau kita ngelihat partner ya, cara ngelihatnya adalah sebagai pasangan, Pasangan, sebagai pasangan hidup. oke. Kenapa? Karena buat saya ya, saya itu lebih sering ketemu dan diskusi dengan partner saya daripada dengan pasangan saya, pasangan dengan istri saya gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita bicara bekerja atau bisnis itu kan 24 jam. Kayak Indodax lah. Indodax malam tutup sih, ya kan. Ada suatu kali ada apa-apa, Indodax bisa sewaktu-waktu call saya, bisa sewaktu-waktu nge-request saya untuk meeting gitu kan. Maupun di bisnis-bisnis yang lain juga sama. Semua partner saya itu mereka bisa kontak saya sewaktu-waktu mereka perlu gitu. Dan kalau ada masalah saya harus make sure bahwa saya akan ada di front line untuk membantu mereka. Ya, jadi saya tipe yang memandang partner itu sebagai sesuatu yang penting dan kita harus percaya pada partner kita. Kalau kita partneran sama orang, tapi kita nggak percaya sama orang itu, mendingan jangan partneran. Penting itu. Kalau saya tipe yang kalau kita sudah berpartner, minimal 95% kita harus percaya sama dia. What makes a good partner, Pak? Kayak ada kriterianya nggak selain misal tadi kan trust, percaya gitu. Terusnya kalau udah itu ya kayak milih pasangan gitu. Ada nggak kriteria lainnya gitu? Misal Pak Oscar sekarang lagi pengen milih partner gitu, cara pilih kayak gimana? Saya tipe yang kalau memilih partner itu harus partner yang melengkapi bagian yang tidak saya miliki. Ya, jadi Suli juga tahu dong yin yang gitu kan. Setengah hitam, setengah putih kan. Kalau kita hitamnya, partner kita harus putihnya gitu. Ya, jadi kalau kita tipe yang cepat bergerak, partner kita tipe detail. Kalau kita tipe yang inovasi terus-terusan, partner kita tipe yang eksekusi. Oh bukan, misal Pak Oscar tuh bagian marketingnya, bukan cari partner yang bagian marketing juga, tapi harus yang sebaliknya, yang dari marketing. Biasanya harus seimbang gitu, berimbang atau mengiringi gitu. Tapi apakah partner marketing dengan marketing nggak bisa? Nggak juga. Karena saya dengan bisnis yang lain, ada juga partner saya yang sama-sama marketing nih. Tapi pada akhirnya biasanya bisnisnya akan berkembang ke dua arah. Saya ngembangin divisi ini, dia akan ngembangin divisi komoditas yang lain. Ya, kenapa? Karena tidak pernah bijak untuk satu kapal punya dua matahari. Bisa dijelasin sih. Jadi gini, kita harus tahu, marketing, sales itu ada ujung tombak perusahaan. Kalau ujung tombak perusahaan itu selalu lebih baik satu arah. Ya. Operasional itu adalah apa yang mendukung itu untuk terus maju, ya kan? Memastikan tombaknya selalu kuat. Nah, kalau kita partneran dengan orang yang sama-sama marketing, sama-sama mereka megang tombak, yang satu tombaknya ke kiri, yang satu tombaknya ke kanan, berantakan pasti. Bener ya? Iya. Jadi kalau memang kita bicara partneran, memang lebih baik itu sebagai partner yang saling menyeimbangi, partner yang saling melengkapi. Sama kalau milik istri juga itu. Kalau orang yang keras, jangan dengan yang keras. Sudah capek di tempat kerja bertarung, di rumah bertarung lagi, wah mati kamu. Oh iya iya. Penting itu. Ya, maka saya sangat happy dengan istri saya. So far, saya udah capek di tempat kerja, di rumah saya nggak meliputi sesuatu yang nggak perlu gitu. Tapi kalau kayak gitu, kalau boleh di-share, Pak Oscar pernah ada beberapa selek atau perbedaan pendapat sama Pak William nggak?
Oh pasti dong, sepanjang 13 tahun ini? pasti. Kalau kita bicara partner yang saling melengkapi, itu artinya partner itu akan punya pandangan yang berbeda. Pasti itu. Karena kalau kita yang satu tipe, misalnya kita tipe makro ya, pasangan kita tipe mikro, yang satu makro manajemen, yang satu mikro manajemen, pasti arah pandangannya beda. Arah pandangannya itu harus tapi harus sama-sama saling menghormati, itu penting tuh. Saling menghormati, sama-sama melihat mana yang bagian yang pendapatnya memang ada betulnya. Nah, disitulah baru, namanya kepintaran kita berguna untuk melihat apakah memang feedback ini feedback yang memang betul atau feedback ini feedback yang, eee, subjektif, ya. Dari situ kita akan melihat dan menimbang. Tapi harus diingat, waktu partner sama orang, dilihat siapa yang duduk megang kursi siapa gitu. Kayak misalnya ya, waktu saya sebagai CEO Indodax, William waktu itu sebagai CTO. Kalau memang, pada suatu titik ada suatu pendapat yang kurang kurang pas, tapi karena waktu itu saya duduk di kursi CEO, William kadang-kadang akan mengalah. Ya, tapi karena saya sebagai CEO-nya. Tapi sebaliknya, kalau memang dia sebagai CEO-nya dan saya sebagai, chairman-nya, pada saat dia sudah memutuskan suatu hal, saya cuma bisa sebagai pengawas saja. Pak Oscar tipe tipe orang yang setuju gak kalau cari partner itu harus dari temen atau justru jangan temen sama kerjaan tuh jangan dicampur? Kalau bisa nyari partner kerja itu jangan dari saudara atau dari teman, seharusnya. Atau ya Pak Oscar dari temen? Kan Iya. awalnya saya nggak kenal. Oh, iya iya iya. Oh Awalnya iya saya nggak bisnis kenal. ya awalnya? Awalnya Iya, bisnis, nggak circle. kenal. Tapi nggak bisa dibantah, sekarang beberapa partner saya justru saudara saya. Nah, ini yang paling penting nih. Suatu kali kalau kamu berpartner dengan saudara kamu, lebih baik saya sarankan kamu berpartner dengan saudara yang lebih muda. Lebih muda dari kita. Iya, kalau karakter kita bukan karakter yang dominan ya. Ini harus kembali ke karakter orangnya. Karena karakter saya nggak tahu dominan. Kalau karakter saya nggak tahu dominan, saya lebih prefer berpartner dengan saudara yang lebih muda. Kenapa? Karena pada saat, kita punya opini sesuatu, karena kita lebih tua, saudara yang lebih muda akan mendengarkan juga. Kalau ke temen gimana ya? Kalau teman tuh malah tantangannya lebih susah dari saudara sih. Terus terang lebih susah. Karena kalau kita bicara saudara ya, hubungan darah itu tidak akan rusak karena keributan-keributan kecil. Kalau teman, biasanya pada saat kita berpartner suatu usaha ya, kecenderungannya mereka banyak sakit hatinya gitu. Dan pengalaman saya sendiri kalau teman sudah kita ajak ke bisnis berpartner, biasanya kamu cuma bisa milih tuh, apakah kamu mandang dia sebagai teman atau sebagai partner bisnis. Karena masalahnya manusia itu punya emosi ya. Mungkin kita nggak terlalu punya emosi. Kayak saya kan bukan tipe yang terlalu banyak emosi ya. Tapi nggak semua orang punya cara pandang yang sama. Dan biasanya kalau kita sudah berpartner dengan teman ya, apalagi teman yang nggak terlalu teman yang sensitif ya, biasanya akhirnya hubungannya rusak loh. Biasanya sih antara rusak atau jadi banget gitu ya, antara, cocok banget atau enggak cocok banget gitu kali ya? Saya nggak pernah ketemu yang cocok banget sih. Oh temen nggak pernah? Saya nggak pernah dengar cerita yang orang berpartner bisnis sama teman dan akhirnya baik-baik aja. Mungkin saya salah, tapi saya belum pernah mendapati itu. Biasanya berakhirnya dengan ribut gitu. Ributnya ribut ribut nggak enak itu. Karena kalau teman kan dari teman main ya, teman sama-sama happy-happy, kadang-kadang tiba-tiba dalam suatu posisi harus nyuruh-nyuruh gitu kan. Yang satu tersinggung disuruh itu. Nah, jadi kalau saya sih lebih prefer kalau nggak, eee, kecuali memang bukan partner ya, kecuali memang kamu merekrut dia sebagai profesional dan sama-sama sudah tahu hierarkinya, itu beda loh, Nah tapi kalau rekrut sebagai profesional juga nanti bakal disuruh-suruh juga dong? beda. Kalau kamu merekrut seseorang yang kamu kenal sebagai suatu dalam susunan hierarki yang sudah jelas, biasanya orang akan sudah tahu, pengambilan keputusannya bagaimana, beda itu. Tapi kalau kita bicara partner bisnis sebagai shareholder, itu kan nggak ada hierarki, benar-benar sebagai aku dan kamu adalah sama dan kita harus sama-sama mengambil keputusan untuk membawa ini ke dalam satu kapal yang, ke arah yang sama. Beda beda. Kalau untuk posisi profesional,
ngajak temen itu kadang-kadang lebih oke. Tapi kalau partner Kalau menurut Pak partner Oscar gimana? shareholder itu lebih berat, lebih banyak sungkannya. Kitanya sungkan, dianya sungkan, ribut di belakang, akhirnya kapalnya nggak jelas ke mana gitu. Setelah kan Indodax kan berdiri di 2013 awalnya, di-rebrand-nya ke Indodax kapan ya, Pak? Saya kurang tahu persisnya ya, tapi, seingat saya tahun 2018, 19. Jadi kita rebranding dari Bitcoin Indonesia ke Indodax. Nah, itu kan 2013, 5 tahun setelah itu rebrand jadi Indodax. Terus saya ingat di 2024 ya, itu ada pernah kena kasus kena hack. Itu kena hack $22 juta ya. Nah, itu duit nasabahnya hilang, Indodax ganti atau kayak gimana ya? Itu sebenarnya duitnya Indodax ya, bukan duit nasabah ya. Duit Indodax yang kemudian kita ganti karena kita punya reserve-nya juga dan kita make sure bahwa dana nasabah itu aman 100%. Karena pada saat itu saya tuh, jadi salah satu witness ya. Saya bukan korban ya, saya yang, ngelihatnya dari luar kayak, menurut saya PR dari Indodax tuh keren banget gitu, kayak nanggepin krisisnya bagus banget. Bisa diceritain nggak, Pak, pas pertama kali awal denger cerita itu tuh, apa yang pertama kali dipikirin, Pak? Ya, wah itu kalau ingat waktu itu kan itu bulan September ya rasanya ya. Ya itu kacau banget tuh. Jadi, jam 4 pagi tiba-tiba saya di-notice sama tim Indodax, jam 4 pagi, jam 5 pagi ya, saya lupa persis jamnya ya. Jadi pagi-pagi saya di-call, dikasih tahu ada masalah, kemudian, kita langsung saat itu juga langsung ke kantor Indodax tuh. Saya pagi-pagi ke kantor Indodax, setelah saya diskusi dengan, kantor kita kan beberapa, kita ada kantor tech, ada kantor marketing, ini kantor marketing nih yang kantor Yang di bisnis, situ sekarang? yang di sini kantor bisnis. Kantor tech itu kan di tempat lain. Jadi setelah kita diskusi dengan tim tech, kita, berusaha untuk manage secara bisnis. Kemudian saya datang ke kantor bisnis, langsung melakukan persiapan, ya dengan tim, waktu itu kan saya gerak bukan cuma dari tim Indodax ya, tapi juga dari tim personal branding saya. Kita langsung, membuat konten untuk menjelaskan kepada audiens. Karena memang kalau ada satu krisis, jangan dibiarkan customer itu, tidak tahu apa-apa. Malah itu membuat suatu makin kacau kan. Jadi yang harus kita lakukan ya kita harus mengadres isu itu dengan secepat mungkin. Saya percaya dalam bisnis itu 2 hal penting. Satu kecepatan, yang kedua integritas. Bisa dijelasin nggak, Mas? Kecepatan. Kecepatan ini kecepatan untuk merespon, kecepatan untuk bergerak, kecepatan untuk eksekusi. Kecepatan itu penting sekali. Mungkin kecepatan kadang-kadang nggak benar, tapi lebih baik cepat daripada terlambat tapi benar. Kenapa? Kalau terlambat tapi benar, kadang momennya sudah lewat. Oh. Ya, jadi saya tipe yang, memang pada saat itu saya nggak bisa terlalu banyak berdiskusi dengan semua tim Indodax, saya langsung mutusin untuk membuat, eee, konten untuk mengadres isu itu. Jadi kemudian setiap berapa jam kita update kan, ya kita update dengan cepat, jadi supaya customer tahu what happen gitu. Kayaknya pas itu setiap jam tuh ada reward-nya ya? Betul, kita Reward juga ada apa ya pas reward-nya. itu ya? Reward untuk memastikan bahwa ini loh Indodax aman dan kita juga mengattract audience, untuk audience sambil nunggu ada sesuatu yang bisa mereka ikut dapatkan. Pada saat itu yang kepikiran ide itu siapa, Pak? Nah dari saya. Dari Oh. saya memang, saya itu di Indodax dulu terkenal sebagai, problem fixer. Problem fixer. Sebagai petarungnya gitu, sebagai petarungnya. Ya saya itu tipe yang jadi ada 2 tipe kan, ada tipe CEO yang good at, eee, peaceful time. Good at peaceful time? Jadi, pada saat situasinya stabil, orang yang, me-manage, mengatur, memastikan semuanya baik-baik aja. Ada lagi seorang CEO yang memang dia bagusnya untuk bertarung, untuk membesarkan, untuk, mengatasi suatu krisis. Nah, saya tipe yang kedua. Saya bukan tipe orang yang bagus pada saat semuanya stabil dan baik-baik aja. Bagus tuh bagus dalam bekerja atau Teratur, bagus dalam hal, semua sudah teratur, sudah in place, sudah rapi gitu, ya. Itu, biasanya butuh CEO yang micromanage, butuh CEO yang memastikan semua comply dengan aturan, semua baik-baik aja. Nah, saya tipe yang kedua. Saya tipe yang lebih berfungsi untuk bertarung, berfungsi untuk, mendobrak. Nah, memang orang karakternya beda-beda tuh. Kita harus tahu dulu, kita tipe yang mana. Kalau Sule nyuruh saya misalnya manage perusahaan yang teratur, yang, eee
jam ini ngapain, jam itu ngapain, jagain operasional, bener-bener cuma keteraturan itu, saya bukan tipe yang bagus. Karena saya lebih tipe yang makro. Jadi pada saat itu di 2024 itu pure act berdasarkan data itu kayak nggak ada timbul panik atau apa gitu nggak ada pas itu atau gimana? Pasti namanya panik ada, pasti namanya panik ada, tapi memang karakter saya ada karakter petarung gitu. Jadi pada saat, adrenalinnya tinggi seperti itu, saya tahu bahwa saya nggak bisa mundur. Saya harus maju, memastikan kondisinya stabil, memastikan seluruhnya berjalan dengan baik. Karena di satu sisi, di belakang partner saya juga lagi bekerja memastikan operasional wise, memastikan damage-nya bisa teratasi. Kan harus ada orang yang di depan, ya kan? Kalau, semuanya di belakang, berantakan. Semuanya di depan, berantakan juga, ya. Harus ada orang yang defend, harus ada orang yang tetap attack sedikit, attack ke komunitas, attack ke masyarakat untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang menenangkan. Pas itu tuh Pak Oscar masih jadi CEO-nya Indodax ya? Belum Masih step down? masih, ya. Dan saya salah satu orang yang dari dulu berpendapat bahwa, no choice is no problem. Jadi, kalau memang pada satu kali kamu tidak dihadapkan dengan situasi yang kamu bisa memilih, itu artinya tidak ada masalah. Gini, kalau satu kali kamu dihadapkan dengan pilihan, kamu bisa milih nih, mau ke kiri apa ke kanan. Nah, itu baru problem. Oh kenapa? Karena kamu nggak ngerti nih mana yang betul. Tapi kalau pada saat situasi krisis seperti itu, kamu emang harus menghadapi dan kamu harus tegar dan kamu harus benar-benar jalani, itu salah satu filosofi hidup saya itu. Kan Pak Oscar udah dikenal di muka kripto Indonesia sebagai OG kriptonya Indonesia gitu ya. Dan bahkan menurut saya pribadi, saya pertama kali pakai exchange kripto tuh pakainya Indodax dulu, di 2020 kayak ya, pas pertama kali sign up. Saya juga tahunya ya Indodax itu ya Pak Oscar. 2025 tahun lalu ya, Pak Oscar itu ada step down dari CEO-nya. Kalau boleh tahu kenapa Pak itu decision-nya? Kan renew lagi, alias kayak CEO barunya Pak William kan, mukanya itu belum kebentuk kayak Pak Oscar gitu. Kayak masih new, familiar face-nya gitu. Ya, jadi tahun 2025 itu kan kemudian saya menjadi chairman ya. Saya menjadi chairman karena adanya perubahan aturan di OJK kan memang, kripto diatur dari Bapepti pindah ke OJK. Kita perlu adanya komisaris, kita perlu ada direksi, kita perlu bisnisnya yang lebih teratur, lebih comply aturan, dan memang sudah waktunya Indodax itu mengalami sesuatu yang refreshing, sesuatu yang baru gitu. Nah, makanya William kemudian menjadi CEO. Saya menjadi, chairman, komisaris itu kan, atau pengawas lah, ya pengawas. Nah, saya lihat dalam berkembangnya waktu, oh ternyata semuanya baik-baik aja dan oke. Ya makanya di tahun 2026 kemudian saya mutusin buat, step down lagi kan, nggak lagi jadi chairman, jadi shareholder aja. Ya saya jadi shareholder sekarang, CEO, chairman, terus saya jadi tahun ini shareholder. shareholder. Shareholder, karena saya melihat William capable, dan memang Indodax sudah berubah menjadi bukan sekedar, startup teknologi. Indodax itu sekarang menjadi perusahaan keuangan. Dan saya udah bilang di awal bahwa saya itu bukan CEO yang bagus pada saat, semuanya tenang gitu loh. Fine-fine aja, kan ini cuma, sesuatu yang compliance saja nih, sesuatu yang compliance, sesuatu yang, ngiringin waktu gitu kan. Karena memang itu sudah seperti kayak bank bisnis Indodax. Semuanya tentang compliance pada regulator. Ya saya percaya William tipe yang lebih baik daripada saya tentang hal itu. Kita harus memandang bisnis sebagai suatu entity sendiri kan. Indodax itu bukan Oscar, Oscar bukan Indodax. Ya. Indodax ya adalah sebuah entity sendiri. Tapi menurut Pak Oscar kalau kan sekarang misal influencer itu kan suka tempelin brand-nya dengan nama gitu. Apakah itu actually harusnya nggak entitled, nggak connected gitu? Bisnis yang bagus? Hmm, kalau eee, menurut saya kayak gini, ini saya dulu pernah belajar dari Alibaba. Alibaba. Salah satu orang yang menurut saya menginspirasi hidup saya itu adalah Jack Ma, ya. Jadi yang pertama kali dilakukan Indodax itu sama seperti di Alibaba. Kita membesarkan branding Indodax-nya, bukan Oscar-nya loh. Yang kita besarin pertama kali branding perusahaannya. Kenapa? Supaya Indodax namanya kuat, bagus. Tapi setelah namanya kuat, ada saat di mana-mana branding perusahaan itu tidak bisa menembus
masyarakat tertentu. Karena masyarakat akan lebih mudah percaya pada sosok. Kemudian yang harus dilakukan adalah direksi utamanya, yaitu saya, Oscar, saya harus melakukan branding pribadi untuk melengkapi apa yang tidak bisa di-approach sama Indodax. Memangnya apa yang nggak bisa di-approach sama Indodax? Karena ada konsumen yang tetap ingin melihat sosok. Konsumen yang nggak cukup dengan cuma melihat brand perusahaan aja. Dia perlu sosok muka gitu. Nah, itulah yang kemudian kenapa dalam saya kan mulai, branding itu kan tahun 2022 ya, 2023 saya lupa persisnya. Saya baru-baru kok ya, 2022, 2023 saya mulai membuat, brand Oscar Darmawan. Oscar Darmawan, kemudian saya mulai aktif karena saya melihat Jack Ma. Jack Ma juga gitu, Alibaba itu besar dulu, baru setelah Alibaba besar, baru Jack Ma muncul. Nah, kalau Jack Ma-nya sudah muncul, kemudian mereka berdua melakukan marketing kan, untuk saling melengkapi. Dan Indodax juga gitu, Indodax dan Oscar Darmawan. Ya makanya, follower saya juga cukup besar loh. Tapi bedanya kalau Indodax kripto banget gitu kan, karena memang bisnisnya kripto. Kalau Oscar ya sesuka-sukanya Oscar lah, ngapain gitu. Iya. Iya, kadang kontennya bahasa apa Iya, iya kadang kontennya bahas Firaun gitu kan. iya, tapi rame ya, bagus isinya sih. Iya, jadi karena begitu sudah makin besar, berkembang, makanya itu menjadi dua entitas yang sama-sama saling mendukung lah. Nah, kembali ke pertanyaan Suli tadi, apakah memang harusnya dari awal kalau punya bisnis itu ngembangin personal branding? Menurut saya enggak. Kalau dari awal Indodax itu, langsung melakukan branding ke Oscar Darmawan, yang akan terjadi adalah branding perusahaannya nggak akan take off. Akan kena overshadow daripada brandingnya Oscar Darmawan. Kenapa? Karena menjual nama selalu lebih mudah daripada menjual perusahaan. Tapi kalau kita sudah jualan pakai nama dari awal, nama perusahaannya nggak akan berkembang. Ya, itu pilihan tuh. Apakah kita pengen menjual sesuatu secara mirip firma hukum ya, firma hukum kan kebanyakan secara tokohnya yang dijual. Atau kita lebih pengen menjual secara branding. Kalau branding arahnya kita lebih long lasting, lebih lama. Nah, saya tipe yang memandang dulu Indodax harus melakukan branding secara perusahaan dulu. Makanya nama Oscar dulu nggak keluar dari tahun 2014 sampai 2020-an itu nggak keluar. Karena kalau enggak, kalau yang take off itu ada nama perorangannya, bisnisnya bakal trouble. Karena mematikan nama perorangan itu lebih mudah daripada mematikan Oh, nama nama bisnis. perusahaan. Oh, iya iya. Tapi, Pak Oscar kan step down di tahun 2025. Apakah itu udah di-plan dari tahun-tahun sebelumnya bahwa pengen step down di 2025 atau baru kepikiran beberapa bulan sebelum pengen step down dari CEO, Pak? Terus terang itu baru beberapa bulan sih, baru beberapa bulan karena saya melihat momennya memang pas saat itu. Memang sudah waktunya dan memang waktunya untuk regenerasi, waktunya buat melangkah ke hal baru lainnya. Kalau gitu personal branding-nya Pak Oscar sekarang yang di Instagram gitu dipakai ke mana, Pak? Kalau udah bukan fully ke Indodax? Ya dipakai ke Oscar Darmawan dong. Berarti sekarang kesibukannya Pak Oscar kayak gimana ya? Kalau abis step Kesibukan down? saya sekarang, saya pikir dulu saya bakal nganggur-ngangguran, bakal jalan-jalan ke sini ke sana gitu kan. Tapi ternyata kesibukan saya masih meeting sini, meeting sana, meeting situ. Saya juga nggak tahu sih kenapa ya. Jadi, karena saya kan hobinya buat bisnis. Ya, hobi saya itu buat perusahaan, buat bisnis, nyoba hal baru, ya karena saya orangnya bosenan sih. Saya juga dengar, Pak Oscar gara-gara keluar Indodax tuh makin sibuk bukan Iya, makanya saya juga heran. Iya. Jadi saya ini kan, sebagai shareholder dari banyak perusahaan ya. Total perusahaan PT saya mungkin hampir nggak tahu 30 atau 40 ya mungkin lebih ya. Saya kadang-kadang kalau lagi senggang saya suka tanya ke direksinya, "Ada apa nih? Sibuk ngapain? Apa yang bisa saya bantu?" Dan lain sebagainya. Ya jadi itu kegiatan yang setiap hari saya kadang-kadang muter-muter dari satu entitas ke entitas lain. berarti sekarang kesibukannya ngurusin berapa, 30 atau 40? Kesibukan saya ya ngecekin portofolio saya, Portfolio. portofolio perusahaan-perusahaan yang terafiliasi sama saya. Tapi buat Indodax tuh udah nggak manage lagi, udah nggak di dalam ngurusin gimana-gimana lagi? Indodax saya lebih sebagai shareholder, sebagai shareholder pengendali, ya jadi ya saya juga masih sering ke kantor Indodax buat ketemu direksinya sebagai shareholder lah, sebagai shareholder saya pengen dapat update ya, dapat update dari direksi, dari komisaris, Indodax sibuk ngapain gitu. Terus kemudian kadang mereka minta advice, shareholder kan boleh memberi advice tuh. Ya jadi, ya sekarang saya kasih advice lah,
ya selalu happy melihat perusahaan yang kita kembangkan dari dulu menjadi besar, ya. Ya menolong orang banyak lah. Mungkin dulu pas Indodax pas awal launch, definisi sukses dari Pak Oscar itu Indodax harus jadi profitable. Tapi setelah misal Indodax profitable, Indodax harus definisi suksesnya berubah lagi, jadi misal dominate market share. Definisi sukses kita di Indodax dari awal bukan profitable, karena Indodax dari awal memang profitable. Definisi sukses menurut kita, secara Indodax saat itu adalah kita harus menjadi penyedia ekosistem kripto nomor satu secara aman di Indonesia. Dan target kita saat itu adalah 10 juta investor kripto di Indonesia. Tapi kalau dari definisi sukses menurut Pak Oscar pribadi itu apa? Apakah itu kayak uangnya harus berapa atau enggak harus user-nya harus berapa banyak gitu? Ada patokannya nggak? Untuk saya pribadi atau untuk secara Indodax? Dari pribadi? Dari pribadi. Kalau saya melihat sukses itu bukan dinilai dari uangnya punya berapa, bukan dilihat dari pakai jam apa, bukan dilihat pakai mobil apa, ya, bukan dilihat, pasangannya seberapa cantik, enggak juga ya. Kalau menurut saya sukses itu adalah kita bisa memberikan hidup kita manfaat untuk orang lain seberapa banyak. Seberapa banyak orang yang bisa kita hidupi dari satu orang Oscar ini ya. Jadi kalau kita sekarang lah kayak Indodax kita punya 500 karyawan. Perusahaan yang berhubungan dengan saya kurang lebih total mungkin ada, karyawan ada 4.000, 5.000 orang, ya. Jadi sukses itu ada tentang bagaimana hidup kita memberi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Ya, jadi itu definisi sukses buat saya. Pak Oscar sekarang pakai AI buat pekerjaan atau buat nge-manage 30 perusahaan dari Pak Oscar nggak? Pakai AI sangat membantu. Ya, bukan cuma tentang manage ya, AI untuk development membantu, AI untuk bahkan untuk, kadang-kadang kita perlu bikin surat pun AI membantu tuh, ya. Bahkan untuk bikin konten AI sangat membantu. Apa satu hal yang Pak Oscar lakuin ke AI yang bisa di-sharing ke teman-teman kayak tipsnya gitu? Tipsnya, kadang-kadang kalau kita dihadapkan dalam situasi yang sulit, yang kita kebingungan ngambil keputusan yang logikal, karena manusia punya emosional ya. Kita kadang-kadang yang bisa kita lakukan adalah kita menjelaskan secara detail, kita masukkan prompting ke AI-nya, kita kasih background-nya, kadang-kadang AI akan memberikan masukan yang menarik, sudut pandang yang mungkin nggak kita pikirkan sebelumnya. Ya itu satu hal yang saya rasa fungsi AI yang menarik. AI itu mirip seperti kita punya smart secretary, ya, orang yang bisa memberikan smart secretary, smart advisor, ya, dan, akan sangat bijak kalau AI memang dipakai untuk hal seperti itu. Pak Oscar ada mentor gak, Pak? Ada, saya cukup banyak mentor, dalam perkembangan bisnis saya punya cukup banyak mentor, salah satu mentor yang saya hormati ya Pak Toto Sugiri. Pak Toto Sugiri itu adalah salah satu mentor yang banyak banyak membantu saya. Saya kenal beliau dari sebelum beliau berbisnis data center yang terkenal sekarang ya. Eee, Beliau kan dikenal sebagai Bill Gates-nya Indonesia ya. Nah, dulu saya suka main ke rumah beliau, sering minta saran ya, sekarang sudah cukup lama nggak bertemu beliau, tapi kangen sih saat-saat itu di mana dibimbing, dibina, ya. Apa advice terbaik yang Pak Oscar terima dari Pak Toto? Integritas. Integritas adalah salah satu hal yang paling harus dijaga sebagai seorang pebisnis. Karena begitu nama kita rusak, kita akan susah untuk mau kemana mana. Sekarang kalau dibalik, apa advice terburuk yang Pak Oscar itu pernah dengar dari siapapun? Bisa di-list gak satu? Advice terburuk ya? Wah itu pertanyaan yang menarik tuh yang nggak pernah saya pikirkan, advice terburuk. Karena saya tuh orangnya positive thinking gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau dikasih saran terburuk pun, saya bisa melihat hal positif dari terburuknya gitu. Jadi saya itu orang yang saya selalu memandang sesuatu sebagai hal yang positif gitu. Saran terburuk apapun selalu ada positifnya. Yin yang kan, sehitam apapun ada titik putihnya tuh. Jadi saya nggak pernah dapet saran terburuk ya saya. Buat penutup ini saya ada nonton podcast-nya Pak Oscar di, Daging Talk punya, Bang Atta. Di podcast itu, Pak Oscar ada mention kayak Pak Oscar pengen jadi kembang api, ya Ya. nggak sih? Itu bisa dijelasin nggak di sini? Ya jadi itu salah satu pandangan hidup saya sih. Jadi, saya tahu bahwa
hidup manusia kan pasti ada batasnya ya. Ya, sesehat-sehatnya kita, sesuka-sukanya kita olahraga, umur manusia itu ada batasnya. Kalau kita beruntung mungkin kita di atas 80 tahun, ya kan. Tapi kalau kita nggak beruntung, seperti kedua orang tua saya, belum umur 65 sudah nggak ada, ya. Jadi setiap orang ada batasnya dan itu yang harus kita sadari sepenuhnya. Nah, hidup itu singkat. Nah, dalam hidup yang singkat ini, saya sangat berharap kalau saya itu seperti kembang api gitu. Jadi waktu kita meluncur ya dari bawah, mungkin pertama kali nggak kelihatan kan di bawah sana ya. Nah, tapi kita berharap efek hidup kita seperti kembang api pada akhirnya. Semua orang bisa melihat dan memandangnya sebagai sesuatu yang indah, bukan sebagai kembang api yang gagal berkembang. Ya, jadi cuma ada suara berisiknya doang gitu kan. Ya, pengen sebagai sesuatu yang indah, memberikan manfaat buat orang yang melihat, dan pada saat kita menghilang, orang masih mengingat, "Oh, kembang api tadi bagus." Pak Oscar pengen diingat sebagai apa, Pak? Saya ingin diingat sebagai orang yang memberikan banyak manfaat buat orang-orang sekitar saya, ingin dilihat sebagai orang-orang yang menghidupi orang cukup banyak. Saya pengen pada satu kali saya punya karyawan 100.000 orang. Oke, ini jadi timestamp ini. Ya. Thank you, Pak. Thank you, Pak, Thank sorry. you.